Shalom saudaraku, saat ini saya bersama dengan Mr. Jerius. How are you? Fine, terima kasih banyak. Wah, Baik-baik saja. Terima kasih. Terima saudara, kasih. Mr. Jerius ini adalah salah satu tour guide lokal Israel yang sudah sangat terkenal, khususnya di kalangan orang Indonesia. Saudara yang udah sering ke Israel pasti sudah tidak asing lagi nih dengan Jerius, dan wah, saya selalu sangat diberkati sekali dan saya sangat senang. And I would say he is the best ya Terima kasih, untuk pendeta. tour leader yang ada di Israel untuk orang-orang Indonesia. Nah, Mr. Jerry ini banyak orang yang masih takut ini untuk datang ke Israel. Sebenarnya Jerry sendiri yang tinggal di Israel bagaimana? Setelah 7 Oktober, setelah perang mulai, benar, hanya minggu pertama, kami di sini tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya minggu pertama itu sedikit kabur, saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Minggu pertama, minggu kedua kami benar sedikit takut, sedikit kasih tahu grup jangan datang. Iya. Tapi lama kelamaan sudah mulai jelas bahwa perjalanan ziarah itu aman. Iya. Gimana grup Indonesia pergi, situs-situs utama Alkitabiah itu aman. Mereka datang untuk perjalanan ziarah, bukan untuk turis. Makanya tempat-tempat yang mereka kunjungi itu sangat aman. Itu bukan tujuan rudal dan bukan tujuan teroris, itu aman. Sebenarnya Bapak Ibu, saya membawa grup waktu lebih sulit dari sekarang. Oke. Sekarang sudah ada gencatan senjata sama Hizbullah Lebanon. Iya. Dulu mereka rudal mereka dekat Galilea. Sedikit dulu itu bisa katakan kurang aman, tetapi tetap ada Iron Dome yang mencegat semuanya. Iya. Tapi sekarang sudah ada gencatan senjata sama Hizbullah, tidak ada lagi rudal dari Lebanon, dan tinggal masalah Gaza. Iya. Hamas sudah lama arsenal rudal mereka habis. Sudah lama. Yang Anda melihat di TV, menonton di layar TV, Iya. itu perang namanya gerila dari yang sisa dari Hamas. Oke. Dan mereka tidak bisa kirim rudal ke Israel. Tidak ada. Dari Gaza tidak ada rudal lagi. Dari Lebanon tidak ada rudal. Makanya itu jelas, itu sekarang ini justru jauh lebih aman dari dulu. Iya. Buktinya bisa melihat grup Amerika di hotel. Iya. Amerika paling takut. Sudah ada grup Iya. Amerika di Dan hotel. Jerez ini kita udah hari kelima di Israel, dan saudara, believe it or not, ini bagi saya the best time karena kita ke situs-situs yang biasanya antrian panjang, kita udah kayak private tour ya. Seru sekali, enak. Dan kondisi kota saya lihat semua aktivitas lancar, yang ada macet saudara ya, macet, dan orang ya nothing happen ya. Jadi saya encourage buat saudara-saudara yang mau ke Israel, I think this is the best time ya, karena kita kunjungi Nativity Church kemarin, sepi ya. Kita wah, dulu biasa antrian bisa beratus-ratus meter, ini sepi. So saudara yang mau pilgrim ke Yerusalem, ke Israel, jangan takut ya, saya encourage untuk datang. Saya sangat menikmati sekali. Justru ini waktu-waktu yang terbaik. Nah, pertanyaan kedua nih, Mr. Jeris. Kenapa sih orang Kristen baik kalau punya kesempatan untuk pilgrim ke Israel? Why? Karena ada yang bilang, buat apa ke Israel? Itu nggak penting-penting banget. Saya pribadi, Mr. Jeris, saya sangat diberkati setiap kali saya datang ke Israel. Mungkin dari Iya. Jeris bisa. Bapak Ibu benar itu iman itu penting sekali, dan tetapi lebih baik juga mengerti teks dan hidup Alkitab. Iya. Ya, Anda di Indonesia bisa membaca teksnya, tapi tetap ada yang kurang, itu geografi Alkitab, itu sejarah Alkitab. Dari sosio budaya. Ya, itu kebudayaan, Iya. kebudayaan Alkitab itu sangat penting sekali untuk mengerti latar belakang perumpamaan Yesus. Iya. Juga arkeologi Alkitab sangat penting ya, itu bisa mengerti banyak hal. Makanya kalau datang ke sini, Iya. Anda tahu contohnya bahwa Kana itu cuma 30 menit dari Nazaret. Iya. Makanya kalau ada pesta orang Kana, kenal orang Nazaret.
masuk akal kalau ada pesta perkawinan di Kana, orang Nazaret akan Datang. datang. Itu Anda lihat itu, Anda naik Cuman- bis 15 menit di Kana. Wow, benar ini, masuk akal. Kalau ada pesta perkawinan, dari geografi Alkitab bisa mengerti banyak. Juga sejarah itu, orang Samaria di mana tinggal, orang Yahudi di mana. Semua itu sangat penting. Ya. Anda bisa lebih mendalami Alkitab, Anda bisa hidup Alkitab. Ya. Makanya iman jadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. By the way, saya pribadi, saya sekolah Alkitab, saya menghabiskan studi di bangku sekolah Alkitab belasan tahun. Saya juga mengajar di sekolah Alkitab, tapi jujur saja, kenapa saya sangat suka? Ini bukan kali saya pertama ke Israel, tetapi ketika saya mendengarkan penjelasan Anda, saya selalu merasa saya diberkati dan saya banyak belajar. Karena apa yang Mr. Jerias jelaskan dari sisi sosio-budaya, itu berbeda dengan apa yang selama ini saya baca tafsirkan. Bukannya salah, tetapi ini sangat melengkapi. Contoh, when you told us kemarin ini tentang kenapa perumpamaan Samaria, imam itu tidak mau menolong. Iya, contoh bagus ini. Kita kan membaca hanya dari sisi kasihilah sesamamu manusia. Nah, tetapi mungkin ini untuk spill ya. Spill untuk saudara, mungkin untuk di case ini. Contoh nih, saya ingin memberi contoh bagaimana kalau Anda melihat Alkitab dari sudut sosio-budaya. Mungkin Jeris bisa menjelaskan, kenapa imam itu nggak mau menyentuh orang yang terluka, yang terkapar di pinggir jalan. Ya, karena ada satu kata bantu kita mengerti semuanya. Karena ada kata dia setengah mati. Iya. Kata setengah mati. Di agama Yahudi, kalau pegang mayat orang, jadi najis. Iya. Itu najis yang paling sulit. Iya. Namanya najis mutlak. Bahasa Ibrani timat mitim. Kolam pentahiran, air yang masuk tidak bantu. Iya. Yang bisa bantu hanya lembu merah yang dibakar oleh imam besar hari pengampunan dosa, apunya disemprot pada orang yang kena timah baru tahir. Iya. Sekarang imam itu, pikiran dia ini orang kelihatan setengah mati. Iya. Kalau bantu dia bisa mati di Iya. tangan dia. Ada risiko mati Ada di tangan risiko dia. mati. Iya. Kalau, wow, dia tidak boleh kerja di bait suci Iya. sampai munculnya lembu merah. Iya. Ya, zaman dulu lebih sering, sekarang jarang. Iya. Zaman dulu lebih sering, Iya. tapi tetap dia harus menunggu berapa bulan sampai bisa pergi ke bait suci. Iya. Iya. Ya, makanya ini satu contoh. Ya, Iya, hanya contoh. satu, hanya Iya. satu dari Iya. ribuan yang Nah. kalau datang ke sini bisa lebih Nah, mengerti. bayangin saudara, saya di sepanjang jalan diceritain semacam kisah-kisah seperti ini dari sudut sosio-budaya. Makanya saya katakan saya pun sangat banyak belajar sekali. Jadi, jangan ragu kalau saudara punya kesempatan, saudara punya berkat secara materi dari Tuhan untuk bisa pergi ke pilgrim ke tanah perjanjian. Jangan sampai saudara hanya tahu ke Eropa, ke Amerika, tapi saudara tidak pernah ke Israel. Rugi besar. Sebab kita ke sini bukan untuk minta wangsit, bukan supaya uang saudara makin banyak dilipat gandakan, atau saudara percaya, oh doa di Yerusalem lebih dijawab Tuhan daripada di Jakarta. Enggak. Kita doa dimanapun sama. Kita berdoa, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi ada satu hal, kalau saudara datang ke sini, saudara bisa lebih memahami Alkitab, khususnya dari konteks sosio-budaya. Saudara bisa lebih meresapi, saudara bisa melihat Alkitab itu jadi gambar yang hidup. Kita kemarin lihat kira-kira kampung kecil Yesus bermain ya. Wah, Wow, itu luar biasa ini sekali. contoh luar biasa. Ya. Kenapa Nathanael katakan, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Iya. Kalau Anda melihat Nazaret zaman Yesus, langsung mengerti. Wow, ini orang tinggal di gua-gua. Ini orang amat miskin. Kalau Mesias akan datang, barangkali lebih masuk akal New York. Ya, bukan dari gua-gua. Iya. Ya, makanya ini benar penting sekali datang, hidup Alkitab, mengerti kebudayaan, mengerti geografi, sejarah, arkeologinya. Yes. Itu sangat bantu. Dan juga itu challenge, Anda merasa puas dan mereka Iya. masih suka menggali dan itu penasaran Iya. luar biasa.
untuk semua para peziarah. Oke, thank you so much Mr. Jarius. Hope I'll see you next time. Saya Terima juga kasih, mau Pendeta. pergi ke tempat yang lebih Iya. advance Saya- lagi, yang bukan tempat umum. Pendeta, jujur di Iya. Israel sekolah guide itu sangat bagus. Kami guide belajar dari profesor-profesor. Oke. Semua guide saya pasti yakin mereka bagus. Semua guide Israel bagus. Cuma ada lebih hebat yang karena saya 35 tahun 30. dan saya dulu guru, itu penting sekali juga menyederhanakan penjelasan, dan harus juga bahasa cukup untuk mengungkap diri, menyampaikan material. Tapi grup Indonesia diberkati dengan banyak guide yang bisa bahasa Indonesia. Jujur Mr. Jarius ini kayak Alkitab berjalan, saudara. Dia hafal lah semuanya. Karena saya dibesarkan Kristen Ya, sejak ya. Mr. Jarius ini pengikut Kristus juga. Ya. Yang sudah sejak kapan? Keturunan Arab ya? Saya Tetapi termasuk turunan Arab, tetapi tinggal di Israel sejak kami berasal dari gereja pertama. Oh, Bahasa saya Arab seperti Anda. Chinese di Indonesia. Oke. Di Indonesia kan. Oke. Tapi saya dari Aramaik. Aramaik. Dari Yahudi pertama, dari Kristen pertama, Oke. dari Yohanes, Yakobus. Oke. Selalu bahasa orang nenek moyang kami Aramaik, seperti bahasa paman saya. Iya. Salah satu orang doktor paling fasih bahasa Aramaik, dan dia sumber sejarah untuk bahasa Aramaik, bahasa Yesus. Tapi kami diarabkan karena Arab di sini 1300 tahun. Iya. Lama kelamaan mulai itu ambil bahasa Arab. Tapi tetap justru di banyak orang dulu, dua generasi yang lalu di rumah mereka bahasa Arab. Iya. Makanya saya merasa kami Kristen dari turunan Kristen pertama. Makanya kadang-kadang saya minta maaf, ditanya Jarius sejak kapan Jarius menerima Yesus. Saya kira sejak saya lahir. Oke. Dan kalau tepat yang terindah, lebih saya lebih menjaga itu lagi, karena itu pengajaran yang terindah, Iya. pengajaran yang Tuhan kirim anaknya yang tunggal jadi kurban buat semua kita, ya, supaya yang percaya pada dia tidak akan binasa, melainkan akan mendapat kehidupan yang kekal. Kita cari kehidupan yang kekal. Saya setuju sama pendeta. Tujuan datang ke sini Pilgrim. belajar. Itu bukan di sini seperti diberkati dengan bangku yang kasih uang nanti Anda kembali ke Indonesia. Iya. Ya, iman Anda jadi lebih kuat menghadap masalah apa saja, meskipun menjadi amat miskin di dalam keadaan, tapi tetap gembira di dalam. Tetap punya perasaan Yesus di dalam Anda, merasa gembira. Pengajaran Yesus di dalam merasa gembira. Di dalam keadaan apa saja tetap gembira. Oke, baik. Thank you so much Mr. Jarius. God bless you. God bless you. Terima kasih banyak. Baik saudara, demikian perbincangan singkat saya dengan Mr. Jarius. Saya encourage saudara, kalau punya berkat lebih, saudara harus pilgrim, belajar langsung ke sini. Anda akan lebih mencintai firman Tuhan. Amin. God bless you. Amin.